Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anisatul Fitriah dengan NPM 20010610001 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 subbab mengenai yang pertama itu persamaan diferensial linier, yang kedua persamaan diferensial Bernoulli, dan yang terakhir yaitu trayektori. Apa sih itu persamaan diferensial linier? Jadi persamaan diferensial linier yaitu persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linier pada fungsi yang tidak diketahui turunannya. Salah satu cara menyelesaikan persamaan diferensial linier adalah dengan mengalihkan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi. Nah, pada persamaan diferensial linier ini, jika fx-nya persamaan diferensial order n itu sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial homogen. Begitupun sebaliknya, jika fx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial tak homogen. Persamaan diferensial memiliki bentuk umum yaitu y aksen plus py sama dengan q, dengan p dan q-nya adalah fungsi dari x. Baik, untuk teman-teman lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Di sini terdapat soal tentukan persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis ulang soalnya. Dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Kita bentuk seperti ini ya, yaitu y aksen sama dengan x plus 2 per xy. Selanjutnya kita bentuk sesuai dengan rumusnya, yaitu y aksen sama dengan min 2 per xy sama dengan x. Sesuai dengan bentuk umumnya, maka didapat p-nya adalah min 2 per x dan q-nya adalah x. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan yaitu kita cari faktor integrasinya, yaitu dengan langkah yang pertama, rumusnya e pangkat integral p dx, kita substitusikan nilai p ke dalam rumus ini, yaitu e pangkat min integral 2 per x dx. Kenapa di sini min 2 per x? Karena p-nya di sini 2 per x. Kemudian kita integralkan, hasilnya yaitu e min 2 ln x sama dengan 1 per x kuadrat. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, ini rumusnya kita tambahkan dengan min di depan integral, yaitu menjadi e pangkat min integral p dx. Selanjutnya kita substitusikan seperti yang di atas ini langkah pertama, yaitu e pangkat min integral min d 2 per x dx sama dengan min 2 per x ini hasilnya adalah 2 ln x. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya yaitu x kuadrat. Sehingga untuk mencari persamaan diferensial linier, kita dapat gunakan rumus ini. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah kita selesaikan, kita cari persamaan diferensialnya menggunakan rumus ini, yaitu y sama dengan e pangkat min integral p dx dalam kurung integral e pangkat integral p dx dikali k q dx plus c. Nah, kita bisa substitusikan hasil dari pencarian kita di atas tadi. Y sama dengan untuk e min integral p dx tadi kita dapatkan nilainya adalah x pangkat 2, jadi di sini ditulis x pangkat 2. Kemudian untuk integral p dx-nya ini kita dapatkan adalah hasilnya tadi integral 1 per x kuadrat dikali x, q dx-nya adalah x dikali dx plus c. Kemudian kita bisa sederhanakan ya, ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat dalam kurung integral 1 per x dx plus c.
Ini kita dapat langsung integralkan, yaitu menjadi y sama dengan x kuadrat. Integral dari 1 per x adalah ln x plus c. Jadi ini adalah hasil dari persamaan diferensial linier di atas tadi. Jadi solusi umum persamaan diferensialnya adalah y sama dengan x kuadrat ln x plus c. Baik, selanjutnya kita akan membahas subbab materi yang kedua, yaitu mengenai persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk persamaan diferensial Bernoulli ini pertama kali diperkenalkan oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1695. Persamaan Bernoulli sangat mirip dengan bentuk persamaan diferensial linier orde 1, kecuali ruas kanan yang memuat faktor y pangkat n jika n-nya itu tidak sama dengan 1. Persamaan diferensial Bernoulli merupakan persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Jika n-nya sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linier. Nah, persamaan diferensial Bernoulli mempunyai bentuk umum seperti ini. dy per dx plus px dikali y sama dengan q dikali x dikali y pangkat n, di mana n-nya itu tidak sama dengan 0 dan n-nya itu tidak sama dengan 1, sehingga ini disebut persamaan nonlinier. Nah, kapan metode persamaan diferensial Bernoulli ini digunakan? Jadi metode persamaan Bernoulli ini digunakan jika metode integrasi langsung, metode permisalan variabel, dan metode faktor gagal untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan juga persamaan diferensial Bernoulli ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier juga. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan Bernoulli? Yaitu di sini ada beberapa steps. Yang pertama, kita misalkan variabel y-nya ke v atau membentuk variabel y dengan variabel v, sehingga v itu sama dengan y pangkat 1 min n. Hal tersebut akan membuat persamaan diferensial dalam x dan v menjadi linier dan dapat diselesaikan menggunakan metode faktor integrasi. Yang langkah selanjutnya yaitu membagi bentuk umum dy per dx plus pxy sama dengan xy pangkat n dengan y pangkat n, sehingga bentuknya menjadi 1 per y pangkat n dikali dy per dx plus px dikali y pangkat 1 min n sama dengan qx. Kemudian bentuknya berubah jadi seperti ini, yaitu 1 per 1 min n dikali dv, kita bentuk variabel baru di sini, y-nya kita misalkan seperti dv per dx plus px dikali v sama dengan q dikali x. Nah, di mana dv dan dx-nya itu sama dengan 1 dikurang n dikali y pangkat n dy per dx. Dan setelah menjadi persamaan diferensial linier, kita dapat selesaikan dengan metode faktor integral. Untuk teman-teman lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui dy per dx dikurang 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita lakukan adalah mengubah variabel y menjadi v. Di sini kita ketahui bahwa y-nya itu adalah 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Untuk itu kita misalkan v menggunakan rumus tadi di langkah kedua, yaitu rumusnya adalah v sama dengan y pangkat 1 min n. Kita masukkan y 1, n-nya itu di sini terdapat n-nya adalah 2, sehingga y pangkat 1 dikurang 2. Hasilnya yaitu v-nya didapat adalah 1 per y. Selanjutnya, kita dapat membagi bentuk umumnya ini
dengan bentuk umum yang ini kita bagi dengan Y pangkat 2 sehingga menjadi nih bentuk umumnya. Kita ketahui bahwa bentuk umumnya yaitu dy per dx dikurang 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Kita bagi ini dengan y pangkat 2 sehingga menjadi 1 per y pangkat 2 dy per dx dikurang 1 per xy per y kuadrat sama dengan xy kuadrat per y2 y kuadrat. Kita dapatkan hasilnya itu seperti ini ya teman-teman semua, yaitu ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah y pangkat min 2 dy per dx dikurang 1 per x y pangkat min 1 sama dengan x. Sesuai dengan langkah yang sebelumnya tadi kita jelaskan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara merubah variabel dy nya ini menjadi variabel dv untuk memudahkan kita. Nah, di atas tadi kita sudah jelaskan bahwa kita jika ingin merubah variabel dy per dv, dy menjadi dv ini, kita gunakan langkah yang kedua tadi, menggunakan rumus 1 per 1 min n dikali dv per dx plus px dikali v sama dengan qx. Nah, kita tuliskan dv per dx sama dengan, kita jadikan ini perkalian 1 min n y pangkat n dy per dx. Selanjutnya v nya kita jadikan v aksen, kita mencari nilai dari v aksen, yaitu 1 n nya tadi adalah di rumus ini 1 sesuai rumus, min 2. Kenapa 2? Karena n nya di awal tadi di soal adalah 2. Kemudian y pangkat min 2, karena di sini pangkat y pangkat min n, jadi y pangkat min 2 dy per dx. Kemudian kita kalikan, jadi bentuknya v aksennya adalah min y pangkat min 2 dy per dx. Atau kita bisa misalkan v nya itu adalah 1 per y, maka dv per dx nya adalah min y pangkat min 2 dy per dx, sehingga didapatkan min dv per dx dikurang 1 per xp sama dengan x, atau dv per dx ditambah 1 per xp sama dengan min x. Baik, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai dari v aksen ini ya, kita lanjut kemudian kita mencari faktor integrasinya. Nah, untuk mencari faktor integrasinya kita gunakan rumus ini, yaitu mu sama dengan e pangkat integral px dx. Kita bisa substitusikan. Di sini px-nya sudah kita ketahui bahwa px-nya itu adalah 1 per x dari soal tadi, yaitu e pangkat integral px-nya adalah 1 per x dikali dx. Nah, kita integralkan. Integral 1x, 1 per x adalah ln x. Jadi di sini e didapat nilainya adalah ln x. Untuk nilai ln x adalah x. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai mu, kita dapat mencari nilai v untuk persamaan y. Di sini untuk mencari nilai v-nya ini kita gunakan rumus v sama dengan integral mu q dikali x dx per mu. Kemudian kita dapat substitusikan v integral tadi mu, kita dapatkan nilainya adalah x ya. Jadi di sini mu-nya adalah x dan kx-nya di atas itu adalah min x dikali dx per x. Kenapa x? Karena di sini adalah nilai mu dan nilai mu-nya adalah x. Kemudian kita dapat kalikan antara ini, yaitu menjadi integral min x kuadrat dx per x. Selanjutnya kita integralkan min x kuadrat dx per x ini menjadi min x pangkat 3 per 3 plus c per
X. Kemudian di sini kita pisahkan V-nya, yaitu sama dengan min X pangkat 3 per 3X plus C per X. Nah, V tadi, karena V tadi adalah variabel dari Y, jadi kita tuliskan di sini sebagai Y kembali. 1 per Y sama dengan min X pangkat 3 per 3X plus C per X. Nah, untuk menghilangkan 1 per Y, kita jadikan Y aja. Jadi Y sama dengan 3X per min X pangkat 3 plus C. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial Bernoulli di atas. Didapatkan hasilnya itu Y sama dengan 3X per min X pangkat 3 plus C. Materi yang selanjutnya yaitu trayektori. Apa sih itu trayektori? Jadi trayektori adalah salah satu aplikasi persamaan diferensial terkhususnya untuk bab faktor integrasi. Nah, untuk teman-teman memahami apa itu trayektori, kita langsung masuk contoh soal saja. Contohnya di sini, tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva X pangkat 2 plus 2Y pangkat 2 sama dengan lambda. Jadi di sini kita akan membahas trayektori ortogonal. Nah, bagaimana cara penyelesaian trayektori ortogonal? Ketika yang ditanyakan adalah trayektori ortogonal, maka yang dilakukan adalah pergantian dy per dx-nya menjadi min dy per dx per dy, atau kita balik pada persamaan diferensialnya yang diketahui. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal ini ya. Nah, ditentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan sehingga diperoleh. Jadi diferensial awal ini kita diferensialkan terlebih dahulu. Jadi X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan lambda, itu kita diferensialkan. Jadi kita dapatkan diferensialnya adalah 2X kuadrat plus 4Y dy per dx sama dengan 0. Kenapa dia dy ini ada dy per ds? Karena jika variabel y ini kita kalikan dengan dy per dx. Jadi 2x kuadrat plus 4y dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, pada persamaan diferensial trayektori ortogonalnya adalah dengan mengganti dy per dx dengan min dy per dx per dy pada kurva tersebut, seperti yang disebutkan tadi ya. Kalau dy per dx kita ganti dengan min dx per dy. Selanjutnya, karena ini dy per dx, kita ganti dengan min dx per dy. Jadi 2x min 4y dikali min dx per dy sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Kita kalikan, ini kita kalikan jadi bentuknya seperti ini, yaitu 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Selanjutnya, karena pada persamaan diferensial ini kan di sini trayektori ortogonal itu jika di sini x maka x semua, dan jika di sini variabelnya y maka variabel semua. Variabel y semua. Jadi ini kita pisahkan ya. Di sini masih tercampur variabel x dengan y dan y dengan x. Ini kita pisahkan variabel x dengan x dan variabel y dengan y. Dengan cara gimana? Dengan faktor integrasinya 1 per xy ini sama dengan kita kalikan dengan 1 per xy. Jadi persamaan diferensialnya ini kita kalikan dengan 1 per xy untuk memisahkan variabel x dan y. Jadi 1 per xy ini kita kalikan dengan 2x dy dikurang 4y dx sama dengan 0. Jadi hasilnya ini 2 per y dy dikurang 4 per x dx sama dengan 0. Ini sudah terpisahkan ya antara variabel x dengan x dan y dengan y. Langkah yang selanjutnya kita dapat integralkan.
Di sini kita dapatkan yaitu tadi variabelnya sudah kita pisah, 2 per Y dy dikurang 4 per X dx kita integralkan, yaitu 2 per Y dy diintegralkan menjadi 2 ln Y dikurang integral dari 4 per X dx adalah 4 ln X sama dengan C. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kita mencari nilainya, sama-sama antara Y dan X ini kita bagi dengan 2. Jadi 2 ln Y min 4 ln X sama dengan C, ini kita bagi dengan 2. Sehingga ini hasilnya 2 ln Y dibagi 2 menjadi ln Y dikurang 4 ln X, ini kita bagi 2 menjadi 2 ln X sama dengan C per 2. Kemudian sesuai dengan sifat ln, jika pengurangan kita dapat jadikan 1. Jadi di sini ln Y per X2 kita dapat jadikan 1 sama dengan ln C bar atau C barnya ini. Untuk mencari nilai C, kita untuk menghilangkan per 2 nya ini kita eksponenkan menjadi E pangkat C per 2, sehingga didapat yaitu hasilnya adalah nilai ln Y per X pangkat 2 adalah Y per X kuadrat sama dengan di sini adalah C bar. Jadi trayektori ortogonalnya didapatkan adalah Y sama dengan X kuadrat C bar. Jadi Y nya kita pindah ruas ya teman-teman. Jadi di sini kita dapatkan Y sama dengan X pangkat 2 C bar. Baik, itulah tadi mengenai penjelasan persamaan diferensial pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.